قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbi hassana bi Muhammadin wa amqadana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal mahdar wa fi hadzal ijtima'. Iqaran puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Raja yang tunggal dan abadi. Berjatuhan seluruh kekuasaan dan penguasa dan tetap Maha abadi Allah Jalla wa Ala, yang berkuasa dari zaman ke zaman, sebelum terciptanya waktu dan zaman, sebelum berputarnya bulan dan matahari dan bumi, sebelum tercipta siang dan malam, dan sebelum tercipta seluruh kehidupan. Sang pemilik kehidupan menghamparkan bermiliar kehidupan yang selalu berganti dengan kematian mengikuti waktu dan zaman. Dialah Allah yang terlepas dari keterikatan dengan waktu dan zaman. Justru dialah Allah yang mengikat dan mengatur waktu dan zaman. Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, terlepas dari keterikatan pada kebutuhan pada setiap makhluknya. Justru setiap makhluk yang hidup, disadari atau tidak disadari, terikat kepada Allah Jalla wa Ala. Tiada satu kehidupan yang lepas dari kekuasaan ilahi. Tiada satu kehidupan yang tidak dimiliki oleh Allah. Dan tiada pula satu jengkal bagian di langit atau di bumi yang bukan milik Allah Jalla wa Ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maha Suci Allah yang maha menguatkan jiwa hamba-hambanya dengan datangnya goncangan fitnah dan kerusakan akidah. Allah memilih hamba-hambanya dan menguatkan mereka, entah dengan pemikiran sendiri atau dengan nasihat, atau dengan melihat, atau dengan mempelajari. Allah menguatkan akidah mereka hingga tidak bisa terguncang dengan fitnah sebesar apapun. Telah mengalir fitnah dari zaman ke zaman kepada para nabi dan kepada para salihin, dan para nabi dan salihin tetap mulia dan diabadikan oleh Allah, dan para pembawa fitnah tenggelam di dalam kehinaan yang abadi jika mereka tidak bertaubat. Maha Suci Allah yang maha menguatkan jiwa kita untuk tidak menyembah selain Allah. Maha Suci Allah yang membuka kesempatan bagi para pendosa untuk mendekat kepada Allah. Maha Suci Allah yang menghidupkan para ulama dan salihin menuntun kepada keluhuran. Fajazahumullah khairul jazaa. Doa dan munajat untuk para da'i Allah dan para salihin sepanjang waktu dan zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut umat muslimin muslimat untuk selalu berada di jalan keluhuran dan menjadikan para ulama sebagai wurrathun Nabi, sebagai para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Sahih Bukhari, ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan memujinya terluhurkanlah jiwa, yang dengan memujinya semakin besar seorang hamba ingin memuji dan memuji Allah, semakin Allah buat keadaannya terpuji. Semakin dia memuji Allah, semakin dia buat hari-hari orang itu terpuji. Namun ketika seorang hamba lupa dari hal-hal yang indah di sisi Allah, maka dirisaukan kehidupannya jauh dari hal-hal yang terpuji, demikian di dunia, demikian di akhirat. Memuji Allah adalah hal yang lazim dan hal yang pasti ada bagi mereka yang mendalami keagungan Ilahi. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang keagungan Allah, semakin banyak dia akan memuji Allah. Karena semua sifat terpuji dan semua hal-hal yang terpuji berpadu kepada Allah. Dan Allah juga yang menciptakan semua yang terpuji. Dan Allah menjadikan hal-hal yang hina ada di permukaan bumi untuk membedakan mana yang hina dan mana yang terpuji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kalimat hamdalah ba'da basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dulu dengan nama Allah, nama yang maha abadi dan maha tunggal, mengawali segala kehidupan di langit dan bumi. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha melimpahkan seluruh kasih sayang dan rahmat pada segenap hambanya di dunia dan di akhirat. Setelah kita ingat itu seluruh kenikmatan dan kemewahan, keinginan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada sedemikian triliun hambanya di muka bumi, dan masih akan berlanjut dengan kekal dan abadi di yaumul qiyamah bagi mukminin mukminat. Setelah itu sampai di dalam benak pemikiran kita, barulah Allah teruskan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban bagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban bagi kesadaran seorang hamba atas kenikmatan yang ditumpah ruahkan oleh Allah di dunia kepada yang beriman dan yang tidak beriman, dan kepada yang beriman di akhirat dengan kekekalan kebahagiaan yang kekal. Jawaban bagi mereka yang merenungkan itu pastilah memuji Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering-seringlah minta kepada Allah agar jiwa kita selalu asyik memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kehidupan kita makin terpuji. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika seorang hamba setelah ruku melakukan i'tidal, dia mengucap sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya, memuji dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan keduanya, atau dengan beribadah kepadanya, yang itu juga bisa bentuk dari pujian kepada Allah.
atau dengan segala ketaatan yang dia jadikan sebagai bentuk pujiannya kepada Allah, atau penyesalan dari dosa-dosa yang dia jadikan sebagai bentuk terpujinya Allah pada dirinya. Karena aku ingin memujimu dan mengabulkanmu lebih meninggalkan dosa-dosa. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu ucapannya, Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Pujian-pujian yang agung untukmu, wahai Rabb. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, "Idza wafaqa qawluhu qaulal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau seandainya ucapannya itu Rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan ucapan para malaikat yang juga mengucap Rabbana wa lakal hamdu, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kita bertanya, mana kita tahu bersamaan atau tidak dengan para malaikat? Jadi malaikat itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing tugas. Ada yang mengikuti zikir, ada yang mengaminkan doa, ada yang mengikuti ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Ketika seseorang mengucap Sami Allahu liman hamidah, dengan hatinya pun dia ucapkan, Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya, maka malaikat memuji Allah saat itu. Lalu ia mengucap Rabbana lakal hamdu, jika ia ucapkan dengan hati dan sanubarinya, tentu bersamaan dengan ucapan para malaikat yang juga memujinya. Ghufira ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kita tanyakan, berapa ribu kali ucapan Rabbana lakal hamd kita sudah ucapkan, tapi hati kita tidak mengucapnya. Padahal itu pengampunan Allah menunggu setiap kali iktidal. Sebelum kita sujud, pengampunan Allah sudah lebih dahulu datang. Sudah Fatihah, rukuk, lalu apa? Iktidal. Sebelum sujud kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghadirkan makna. Demikian agungnya salat. Hadirin hadirat, sebelum dahi sampai ke bumi merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, sudah tidak punya dosa lagi kita. Demikian indahnya aturan-aturan ilahiyah, demikian indahnya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dalam segala hal Allah menyediakan kemuliaan. Ini hadis yang kita baca tadi. Man ikhtarrat qadamahu fi sabilillah, Rahmatullahu ala ta'ala. Riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang kakinya berdebu sampai berdebu dalam berjalan ke hal-hal yang diridai Allah, di jalan Allah, maka Allah haramkan kakinya itu masuk neraka. Kalau kakinya tidak masuk neraka, berarti dirinya juga tidak masuk neraka. Demikian hadirin hadirat, Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahawa hadis ini bukan untuk yang berperang di jalan Allah saja, tapi untuk yang melangkah menuju salatul Jumat. Karena ada riwayat Sahih Bukhari menyebutnya saat sahabat berjalan menuju salatul Jumat. Dan juga di dalam segala hal-hal yang diridhai Allah, menuju hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah, sampai berdebu kakinya, maka kakinya haram masuk neraka. Lalu kita bertanya, apakah harus berjalan kaki menuju masjid? Tentu yang dimaksud bukanlah berjalan langkah-langkahnya, tapi lelah dan usaha untuk mencapai tempat yang diridhai Allah. Sampainya kita ke tempat ini, semoga kita sudah diharamkan oleh Allah dari api neraka. Demikian dahsyatnya rahmat ilahi. Cuma sayangnya setelah sebagian mereka kakinya diharamkan oleh Allah dari api neraka, mereka kembali melangkah pada hal-hal yang diridhai Allah, yang dimurkai Allah. Demikian keadaan
dalam siang dan malamnya, maka beruntunglah mereka yang selalu menuju tempat yang mulia dan mengikuti sunnah sang Nabi. Ini lebih mudah. Tempat yang mulia, majelis taklim, majelis zikir, masjid dan hal-hal seperti ini menuju di jalan Allah. Dan tentunya bukan hanya itu, tapi bekerja, cari nafkah, sekolah untuk mencari keridhaan orang tua atau untuk mencari rezeki, untuk mencari rezeki yang halal, atau berkhidmat kepada Islam, berkhidmat kepada dakwah. Saya kuliah itu saya tidak pernah lihat di hadis ada kuliah itu ibadah misalnya, dalam hatinya begitu. Tapi tentunya kalau niat kuliahnya adalah untuk menjadi ahli ekonomi atau ahli biologi atau ahli fisika yang islami, yang bisa mengalahkan mereka-mereka yang menghancurkan Islam, maka setiap langkah yang fisabilillah. Demikian pula bekerja, demikian pula berumah tangga, demikian pula dalam usaha. Jika niatnya baik, fa innamal kullu amal binniyat, innamal a'mal binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Kesalahan hati merubah suatu hal dari hina menjadi mulia atau sebaliknya. Jalan menuju majelis zikir, apa niatnya? Niatnya ibadah kepada Allah, maka ia mendapatkan kemuliaan ini. Jalan menuju majelis zikir untuk memfitnah orang lain, maka tentunya kembali kepada niatnya masing-masing. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam hal ini banyak juga ditanyakan kepada saya dalam membahas masalah melangkah menuju masjid, tentang hal yang disebut isbal. Ini sudah ramai mereka-mereka yang bekerja atau yang di internet atau yang di sekolah pertanyakan masalah ini. Isbal itu yaitu menaikkan celana atau sarung harus di atas mata kaki. Karena yang menurunkannya di bawah itu Allah murka padanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain. Hadirin, jadi setiap kali kerja, setiap kali sholat, setiap kali apapun, pakaiannya harus di atas mata kaki. Ini pendapat keliru. Karena bukan itu yang dimaksud oleh sang Nabi. Allah tidak mau melihat wajah orang-orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Itu hadisnya. Kalau sudah tidak dilihat oleh Allah, bagaimana mau masuk surga? Dilihat saja tidak, berarti lebih daripada murka. Allah tidak mau melihat mereka. Siapa mereka? Hal ini bukan yang dimaksud seperti yang disampaikan sekarang ini. Karena ada hadis riwayat Sahihul Bukhari bahwa ketika Rasul berucap ini, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, sarungku melebihi mata kakiku, jadi aku di antara mereka." Maka Rasul berkata, "Innaka la yusaminu." Kau bukan yang bersama mereka, orang-orang yang tidak dilihat Allah. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari menjelaskan hadis ini menjadi dalil bahwa memanjangkan celana atau sarung di bawah mata kaki tidak diharamkan oleh Allah dan tidak pula makruh. Karena yang dimaksud adalah untuk kesombongan. Jadi hadirin, di masa lalu, di masa Nabi SAW, orang kaya dan orang miskin itu bisa dibedakan dengan memanjangkan celana atau sarungnya atau tidak. Kalau orang miskin, fukara, buruh, orang-orang yang menengah ke bawah, pasti sarung atau celananya di atas mata kaki. Kenapa? Karena selalu jalan kaki. Kotor kalau seandainya panjang pakaiannya ke bawah lutut. Sebaliknya orang kaya panjang
memanjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki sebagai tanda bahwa dia hampir tidak pernah berjalan, selalu di atas permadani, selalu di atas kuda. Oleh sebab itu dipanjangkan celananya atau sarungnya sebagai tanda, ini aku orang kaya, kira-kira begitu. Ini pengharaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diharamkan adalah memunculkan hal-hal yang akan membuat menyombongkan kekayaannya atau menyombongkan hartanya atau menyombongkan dirinya bahwa dia bukan fuqara, dia orang kaya raya. Ini yang diharamkan. Jadi demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Buktinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memanjangkan pakaiannya, celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, dan Rasul berkata, kau bukan dari golongan mereka yang tidak dilihat oleh Allah atau golongan yang dimurkai Allah. Jadi jelas sudah bahwa yang dimaksud adalah hatinya. Walaupun sarungnya dinaikkan sampai tengah-tengah di bawah lutut juga, kalau hatinya sombong, tetap saja Allah murka padanya. Demikian hadirin masalah isbal. Ini saya ditanyakan di internet, di email, di SMS, di surat, selalu bertanya. Saya katakan akan saya jelaskan di majelis insyaallah. Hadirin, demikian penjelasan masalah isbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntut kita dengan keberadaan makmurnya para ulama dan salihin. Karena kesalahpahaman seperti ini muncul dari semakin kurangnya ulama, semakin sedikitnya orang yang mengerti, akhirnya orang yang tidak mengerti terfatwa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbilu al-'ilm intiza'an yattazi'uhu min al-'ibad, walakin Allah yaqbidu al-'ilm bi qabdi al-ulama hatta la yabqa 'aliman." فاتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وافتوا بغير علم فقد أضلوا وأضلوا. Demikian riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, Allah mengangkat ilmu itu bukan mencabutnya dari hati seseorang, tapi dengan mewafatkan para ulama. Kalau sudah tidak tersisa lagi ulama atau sedikit misalnya di suatu wilayah, maka orang-orang mengambil orang yang dijadikan pemberi fatwa dan dianggap ulama orang yang tidak berilmu. Fa'aftau bi ghairi ilm, ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, karena ilmunya cuma nukil di internet. Maka ia berfatwa tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan. Hadis ini dimaksudkan bagi kita untuk membangkitkan kembali generasi ulama, menghidupkan lagi generasi ulama. Oleh sebab itu, alhamdulillah berkat doanya para habaib kita, di sini ada Habib Sofyan, Syaitan, Habib Mustafa Abbas, para habaib kita, semoga pemuda semakin makmur dalam mencintai Tuhan. Sini ada ribuan pemuda, semoga di antara ribuan ini akan menjadi pengusaha yang sukses, ulama yang saleh, akan menjadi dai Allah, akan menjadi orang-orang yang naik di pemerintahan dengan membawa kemakmuran, keluhuran, keadilan. Semoga semua ini membawa manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dengan jalan yang ditujukan oleh Allah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan para salihin mempunyai manzilah yang agung di sisi Allah. Beruntunglah mereka yang mencintai para salihin, dan rugilah mereka yang menjauh dari para salihin atau bahkan memusuhi para salihin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahib, maka dia adalah seorang hambaku mendekat padaku, mimma faratuhu alaih, dari hal-hal yang sudah kuwajibkan. Walam yazal 'abdi taqarraba ilayya bis nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hambaku berhenti
dengan mengamalkan hal yang wajib saja, tapi ia terus mendekat padaku dengan hal-hal yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Sampai akhirul hadis dijelaskan, wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'idana. Aku akan menjadi penglihatannya, kata Allah. Aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi tangannya dan kakinya. Jika ia minta padaku, aku beri permintaannya. Jika ia minta perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Apa maksudnya Allah menjadi tangan, kaki, mata dan pendengaran? Maksudnya panca indera mereka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang murka. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari. Jika seseorang berusaha mengamalkan hal yang fardu dan sunnah sampai ia dicintai Allah, Allah jaga dia dari hal yang makruh apalagi yang haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu dijelaskan di dalam Sahih Bukhari bahawa Sayyidina Umar bin Khattab itu ditakuti oleh syaitan. Syaitan lari dari Sayyidina Umar, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahawa ini bukan hanya untuk Sayyidina Umar, tapi banyak para sahabat dan salihin yang terjaga daripada gangguan dan bahkan dijauhi oleh syaitan. Hadirin hadirat, berlandaskan firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguh hamba-hambaku, kau wahai syaitan tidak akan mampu untuk menundukkan mereka. Tidak bisa dikalahkan hamba-hamba Allah yang saleh oleh syaitan. Allah beri kekuatan hingga syaitan tidak mampu berdekatan dengannya, jangankan menggoda. Hadirin hadirat, demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengajarkan kepada kita untuk bersalam kepada hamba Allah yang saleh setiap kali salat. Setiap kali kita tahiyat, membaca assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu di dalam salatnya, maka Allah sampaikan salamnya itu kepada seluruh hamba Allah yang saleh di sama'i wal ardh, di langit dan bumi. Allah sampaikan salam dari orang ini kepada semua hamba Allah yang saleh di langit dan bumi, yang hidup atau yang wafat. Salamnya sampai setiap kali kita salat. Kalau tahiyat mengucap assalamu alayna wa barakatuh as-salihin, salam sampai pada semua hamba Allah yang saleh. Ketahuannya dari kiamat, hamba-hamba Allah yang saleh, kita jangan merasa tidak kenal dengan mereka. Saya tidak kenal dengan hamba yang saleh. Di hari kiamat bagaimana? Kau bersalam kepada semua hamba Allah yang saleh. Yaumul kiamat kita bakal hamba Allah yang saleh akan melihat ini. Kita dikenal karena selalu bersalam kepadanya. Makanya kalau mengucapkan salam itu, hadirkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjalin silaturahmi dengan seluruh hamba Allah yang saleh. Demikian tingginya derajat hamba Allah yang saleh di mata Allah. Sampai dalam salat pun kita mengucapkan salam kepada mereka, disampaikan kepada seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan bumi. Demikian lebih-lebih lagi tentunya salam sebelum kepada hamba yang saleh, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat salam dulu kepada Nabi, salam dulu kepada salihin, baru dia mengucapkan syahadatain. Karena tidaklah seorang mengenal syahadatain kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada para salihin. Dan jadi mana orang bisa mengenal Islam kecuali datang dari Rasulnya Allah. Bukan Rasulullah lebih muliakan daripada Allah,
Buktinya Allah jadikan tahiyat salam pada Nabi dulu, baru salam pada salihin, baru syahadah. Bukan berarti Nabi dan para salihin lebih mulia dari Allah, kan? Tentunya kita mengenal Islam itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para salihin ulama yang mengajari kita kenal Islam. Demikian hadirin hadirat, baru sampai kepada keagungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu selesai, belum tambah lagi salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin hadirat manzilatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa alihi. Dan berhati-hatilah bagi hamba-hamba Allah, kalau masih punya masalah dengan hamba Allah yang saleh, segera mundur. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan perang padanya. Karena sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warḍah, yang ketika diberi tugas menjadi pemimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab di Kufah, pilih jadi pemimpin di situ. Salah satu dari kalau kita wilayah Kufah dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang yang mengeluhkan ini, Allahumma tidak mencabutmu dari kedudukanmu karena keluhan mereka, tapi karena hal lain. Sayyidina Umar tidak menjelaskan hal apa. Maka Sayyidina Umar mengirimkan seorang untuk bertanya-tanya beberapa orang di Kufah. Ini saat Nabi Waqqas seperti apa nikahnya. Semua yang ditanya bilang dia baik, dia pemimpin yang adil, dia orang yang mulia. Dia semuanya memuji saat Nabi Waqqas. Ketemu satu orang namanya Abu Sa'dah. Bagaimana saat Nabi Waqqas? Penjahat, menipu, mengambil harta orang fuqara, tidak adil. Abu Sa'dah sampaikan pada saat beliau sakit hati saat beliau. Kenapa? Bukan karena dia membicarakan dirinya, tapi karena sebab itu Amirul Mukminin menjadi risau keadaannya dengan wilayah Kufah, padahal karena hanya satu orang. Saat Nabi Waqqas berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalau seandainya aku dalam kebenaran, berikan pada dia kemiskinan dan panjangkan usianya dalam kesusahan, sebagai tanda bahwa orang-orang yang lain bahwa aku adalah orang yang pemimpin yang adil dan orang yang jujur. Jangan sampai orang bermakan fitnahnya. Maka di saat itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, riwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Sa'dah ini sampai usianya tua renta, sampai alisnya menutupi matanya dari lanjut usianya, dan dia dalam keadaan gila, dan dia dalam keadaan miskin. Setiap hari berlari-lari di jalan ke sana kemari. Kalau orang tanya, kenapa engkau ini seperti ini? Dia berkata, aku kualat karena doanya saat Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi hati-hati terhadap para salihin dan aulia. Alhamdulillah kita mempunyai orang-orang yang saleh, para ulama yang saleh, orang-orang yang mulia. Semoga Allah menjadikan jiwa kita selalu mencintai mereka. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang menyakitkan hati mereka. Dan tidak lupa kami berdoa agar sampaikan salawat dan salam kami pada Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kami semua berkumpul di tempat ini, ya Rabbi, bermunajat kehadiranmu, meminta kepadamu segala kemuliaan yang kau limpahkan pada hamba-hambamu yang kau muliakan, dari kenikmatan dunia dan akhirat yang tidak membawa kami pada kemurkaan. Tambahkan pada kami kenikmatan di atas kenikmatan, singkirkan segala kesulitan kami ya Rahman ya Rahim. Dan kami berdoa agar kau datangkan hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa musibah. Jauhkan dari kami hujan yang membawa musibah, jauhkan dari kami segala fitnah, dan redamlah segala fitnah yang muncul memecah belah muslimin. Rabbi
menghancurkan muslimin, demi menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, demi menghancurkan para muhibbur Rasul. Rabbi redamlah keadaan mereka, perbaikilah keadaan orang-orang yang jika mereka diperbaiki akan memperbaiki keadaan muslimin, dan celakakanlah keadaan orang-orang yang jika mereka tidak celaka mereka akan mencelakai muslimin. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma afina warzuqna wa'fadna wansurna وفرج عنا والمسلمين. اللهم اغفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والقحط والحمى والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وقولوا جميعا يا الله يا الله Ya